Muka lu nggak ada, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Puspitasari. Dan saya Johannes Karisov. Ya, hari ini kita akan mempresentasikan sistem pakar diagnosa penyakit umum berbasis forward chaining. Tujuan sistem yaitu membantu pengguna dalam mendiagnosa penyakit, memberikan kemudahan bagi pengguna masyarakat umum untuk mengetahui kemungkinan penyakit yang diderita berdasarkan gejala-gejala yang mereka alami. Lalu menerapkan metode forward chaining dalam proses inferensi, mengimplementasikan teknik inferensi forward chaining yaitu metode penalaran dari fakta kesimpulan untuk mendeteksi penyakit berdasarkan data gejala yang diinput oleh pengguna, membangun basis pengetahuan penyakit umum dan gejalanya, menyusun dan mengelola basis pengetahuan knowledge base yang berisi data penyakit umum beserta gejala-gejalanya untuk mendukung akurasi sistem dalam melakukan diagnosa. Metodologi sistem. Sistem pakar ini menggunakan pendekatan forward chaining sebagai metode inferensinya. Proses forward chaining dimulai dari data atau fakta gejala yang diinput oleh pengguna. Kemudian, sistem melakukan pencocokan terhadap aturan-aturan atau rule base untuk menghasilkan kesimpulan berupa nama penyakit dan saran ditindakan. Tahapan metodologi yang pertama itu input atau fakta awal. Pengguna memilih gejala-gejala yang sedang dialami melalui antarmuka atau sistem atau form dengan checkbox. Proses mesin referensi, sistem mencocokkan kombinasi gejala yang dipilih pengguna dengan basis aturan yang ada dalam knowledge base. Jika satu atau lebih aturan terpenuhi, maka sistem akan menelusuri hingga menemukan kesimpulan. Metode forward chaining akan menelusuri dari awal gejala menuju ke kesimpulan atau penyakit berdasarkan pencocokan aturan. Output atau kesimpulannya setelah aturan terpenuhi, sistem menampilkan nama penyakit yang sesuai dengan kombinasi gejala. Saran atau tindakan awal seperti istirahat, konsumsi obat tertentu, atau rekomendasi untuk berkonsultasi ke dokter. Jadi, pertama kita akan masuk ke halaman login. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftar akun di bagian sini, seperti memasukkan nama lengkap, email, username, dan kata sandi. Jika kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung masuk ke programnya. Misalkan, nah kita langsung masuk ke gejala-gejala yang kita alami ketika kita sakit. Misalnya kita menderita demam, batuk, sakit kepala, pilek, dan nyeri tenggorokan. Maka ketika kita mendiagnosis penyakit, maka akan muncul hasil diagnosanya yang berupa penyakit influenza beserta deskripsi dari penyakit yang kita alami. Seperti influenza, deskripsinya infeksi saluran pencernaan pernapasan akibat virus influenza. Dan terdapat juga solusi atau yang dapat kita lakukan seperti beristirahat, mengkonsumsi cairan, atau obat penurun demam. Misalnya kita akan coba beberapa gejala lagi. Misalnya sesak napas, batuk, hidung tersumbat,
dan nafas pendek. Nah, maka program akan mendiagnosa penyakit kita berupa asma, yaitu penyempitan saluran nafas kronis yang kambuh. Dan solusinya adalah gunakan inhaler, hindari pemicu, dan terapi medis. Nah, saya kira cukup sampai di sini ya, pembahasan program dari mendiagnosis penyakit ini. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah efektivitas diagnosa awal. Sistem pakar berbasis forward chaining terbukti efektif dalam memberikan diagnosa awal terhadap penyakit berdasarkan gejala yang diinput oleh pengguna. Kedua, kemudahan penggunaan. Penggunaan tidak memerlukan pengetahuan medis untuk menggunakan sistem ini karena proses inferensi dilakukan secara otomatis berdasarkan basis aturan yang telah ditentukan. Ketiga, potensi pengembangan. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan algoritma seperti certain faktor untuk memperhitungkan tingkat kepastian diagnosa atau mengintegrasikan pembelajaran mesin atau machine learning untuk meningkatkan akurasi dan adaptasi terhadap data baru. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.